Messiah come, waiting for the kingdom come. This day my life, this day my life, this day my life, the peace I seek. This day my life, this day my life, this day my life, the joy I seek. Ya, salam semua. Kembali lagi kita di Zoom Learning ya, bersama dengan Pastor Setio di setiap hari Seninnya ya. Kali ini temanya adalah stay strong ya, tetap kuat. Apakah kita tanya dulu dari Pastor Setio, apakah tetap kuat pada hari Senin yang sangat hektik gitu ini? Ya, silakan Pastor Setio. Gimana kabarnya? Shalom. Shalom, shalom. Salam Bro Agus dan salam teman-teman semuanya. Di Senin ini kita harus tetap kuat ya, stay strong. Jangan I hate Monday, tetapi I love Monday. Ya, Senin ini adalah merupakan Senin yang luar biasa karena kemarin kita sudah beribadah, kita sudah worship, menyembah Tuhan, kita sudah istilah aliran tertentu, kita sudah dicas kembali rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. So, hari Senin ini adalah merupakan hari di mana kita memulai dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Demikian Bro Agus, kata pembuka dari saya. Amin, amin, amin ya. Tadi udah recharge ya, udah di recharge dari hari kemarin ya. Dan kita masuki minggu yang baru di hari Senin ini. Kita akan memulai juga acara ini dengan doa dari Sister Aling. Silahkan Sister Aling untuk membuka dalam doa. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kelas pembelajaran kita. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Karena kembali kami masih diberi kesempatan dan juga kesehatan pada malam ini sekali lagi untuk bisa berkumpul di dalam kelas pembelajaran Sema Adonai. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami saat ini. Berkati Bro Agus yang menjadi moderator ya Bapak, agar dapat menyampaikan, memimpin, mampukanlah dia agar dapat memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Dan berkatilah juga para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami, serta tanggung jawab kami dengan baik. Dan juga berkati internet kami ya Tuhan, agar internet kami tidak mengalami satu kendala pun ketika pembelajaran kami berlangsung sampai selesai. Dan berkati juga Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pastor dan berikanlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga Pastor Tio dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu dan memberikan kepada kami semua pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Dan juga berkatilah kami yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Buka juga hati dan pikiran kami Tuhan, dan berikanlah juga hikmat daripada-Mu kepada kami semua, sehingga firman yang ditabur dalam hati kami dapat kami terima dan kami pahami dengan benar, dan menjadi rema di dalam diri kami. Mampukan kami untuk bisa melakukannya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu di dalam diri dan hidup kami, dan mampukan kami untuk bisa mengajarkan dan memberitakannya bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Aling. Kita akan melihat sebentar ya profil singkat dari pembicara kita, Pastor Setio. Silakan. Salam, kembali lagi di Sema Adonai.
Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setia Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setia Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Culture BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau ya, cukup padat ya dari jenjang pendidikannya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi kompetensinya untuk mengajar kita ya di Zoom Learning ini. Kita langsung serahkan kepada Pastor Setio. Silakan. Terima kasih, Bro Agus. Teman-teman sekalian, apa yang kita perlukan di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia yang terus berubah, yang terus bergoncang, kita beberapa waktu yang lalu telah melewati sebuah masa yang sulit saat pandemi COVID-19, dan sekarang kita di bulan Januari tahun 2024 dikejutkan oleh sebuah video yang viral tentang pengumuman penutupan sebuah perusahaan, dan tidak lama kemudian ada berita bahwa dia bukan satu-satunya perusahaan yang ditutup di Indonesia. Saya juga mendengar keluhan dari ada pimpinan perusahaan yang cukup besar, hatinya sedih karena dia harus mem-PHK sebagian dari karyawannya oleh karena situasi yang sulit pada masa ini. Kita sedang di dalam keadaan yang terus bergolak, tidak mudah, dan yang kita butuhkan adalah tetap kuat, ya, stay strong, tetap kuat. Nah, sharing firman Tuhan pada malam hari ini didasarkan kepada surat Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 10, pasal 4 ayat 10 sampai dengan 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman sekalian, berita yang atau sikap yang harus kita miliki untuk kita mengarungi sepanjang tahun 2024 ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus seperti surat-surat yang lain, Efesus, Kolose, Filemon, ditulis di masa Paulus berada di dalam penjara. Karena itu,
Kadang-kadang surat-surat ini disebut sebagai surat-surat penjara. Jadi ketika Paulus berbicara tentang kekurangan, ada kemungkinan bahwa ungkapan kekurangan itu ditulis dalam konteks dia ada di masa dalam penjara ini. Nah, penjara yang dijalani oleh Rasul Paulus bukanlah penjara biasa. Dia bukan seorang kriminal, ya, dia juga bukan orang yang menerima beban atas perkara makar misalnya. Tetapi Paulus sedang dalam proses banding atas kesalahan yang dituduhkan oleh teman-teman sebangsanya, yang itu sebenarnya di luar hukum dari Romawi. Nah, jadi dengan begitu, Paulus mendapat sedikit keleluasaan dalam rangka untuk menerima keputusan dari Kaisar atas perkara hukum yang sedang diperjuangkannya. Maka tahanan yang dijalani oleh Paulus lebih mirip seperti tahanan kota. Artinya, dia tidak tinggal di dalam penjara secara konvensional, tetapi dia diizinkan untuk tinggal di sebuah rumah di kota Roma, tentu itu dengan pengawasan atau dengan penjagaan dari prajurit Romawi. Dan dia juga harus menanggung biaya hidupnya sendiri. Dia harus menyewa rumah itu dan dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Beda apabila dia di penjara konvensional. Nah, teman-teman sekalian, oleh sebab itu, maka Paulus memiliki sebuah kebutuhan, yaitu kebutuhan tentang keuangan, kebutuhan untuk sewa rumah, kebutuhan untuk biaya hidup, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, itu sebabnya dukungan yang diberikan oleh jemaat Filipi dalam berupa makanan, berupa keuangan, atau kebutuhan-kebutuhan fisik yang lain itu sangat berarti bagi Paulus. Dan itu sebabnya mengapa dia menulis di dalam ayat yang ke-10, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Nah, teman-teman sekalian, ada saatnya di dalam hidup ini kita mengalami yang saya sebut sebagai special moment. Special moment yang berupa masa-masa sulit. Ya, bukan spesial momen karena kita mendapatkan award atau kita mendapatkan hadiah kejutan, dapat lotre atau apalah kayak begitu. Tapi spesial momen yang dialami adalah, yang saya maksud adalah masa-masa sulit. Masa-masa di mana kita tidak mungkin untuk bisa produktif seperti sebelum-sebelumnya. Masa di mana kita tidak mungkin untuk menghasilkan seperti biasanya. Nah, tetapi sebenarnya pengalaman sulit Paulus nggak cuma di sini. Di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 27, dia pernah juga menjelaskan spesial momen dia. Misalnya dia di penjara, dia pernah dicambuk, dia pernah dilempari dengan batu, dan juga bercerita pernah mengalami kapal karam, sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dia mengalami kebanjiran, dia juga di dalam perjalanannya menghadapi bahaya untuk dibegal, sering tidak tidur, sering harus mengalami lapar dan haus, kedinginan, dan juga tanpa pakaian. Tetapi yang luar biasa adalah dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman sekalian, saya sangat suka dengan ekspresi ini. Saya sangat suka dengan spirit ini. Saya sangat suka sekali dengan respon ini. Semua masalah, semua kesulitan, semua dalam tanda kutip ketidakadilan hidup yang dia alami, semua beban berat yang harus dia hadapi, halangan dan rintangan yang sebenarnya tidak kecil. Tetapi semua itu direspon dia dengan sebuah ungkapan, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya sangat suka dengan orang yang kuat seperti ini. Sebaliknya, saya sangat tidak suka dengan orang yang cengeng, menghadapi masalah sedikit, mewek, menangis, mengeluh, pasang status, seakan-akan dialah orang yang paling menderita di dunia ini. No. Ya. Nah, topik kita adalah tetap kuat walaupun kesulitan menjerat kita. Karena kita hidup di zaman yang serba sulit sekarang ini. Ya, kita sudah melihat, kita sudah mengalami, kita sudah menghadapi yang tahun-tahun kemarin kita sudah alami dengan pandemi COVID yang membawa kesulitan yang luar biasa di dalam kehidupan ini, dan juga yang memaksa kita harus berubah. Karena pada dasarnya kita tidak mau berubah, kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Nah, teman-teman sekalian, nasihat untuk kita semua adalah bahwa kita harus tetap kuat walau kesulitan sedang menjerat kita. Nah, bagaimanakah kita memperoleh nasihat dari firman Tuhan ini tentang supaya kita kuat? Nah, yang pertama, saya colok dulu laptop saya karena sedang ini. Oke. Next itu slide-nya. Oke. Yang pertama, saudara-saudara, teman-teman, ketika kita menghadapi situasi yang menantang kita untuk lebih kuat adalah kita harus mengalahkan kekhawatiran. Ya, silakan next slide-nya. Di dalam ayat yang ke-6, ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, satu lagi slide-nya next ya. Saya ulangi kembali. Bagaimana kita tetap kuat di dalam segala keadaan? Yang pertama, kalahkan kekhawatiran. Ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman sekalian, kita acap kali mengalami khawatir. Dan kekhawatiran harus dikalahkan. Kekhawatiran tidak boleh dibiarkan. Mengapa? Karena apa yang paling melemahkan di dalam hidup ini adalah kekhawatiran. Paulus berbicara tentang kekhawatiran dalam hal apapun juga. Kalau sekarang kita buat riset misalnya, apa yang kita paling khawatirkan di dalam hidup ini? Saya yakin kita lebih takut masalah keuangan, masalah ekonomi, kita lebih takut tidak mampu untuk membiayai hidup kita lebih takut bangkrut daripada kita takut kepada kematian atau takut kepada hantu. Kemarin memang kita takut dengan COVID, kita takut akan keselamatan kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita membuat riset singkat tentang apa yang kita khawatirkan, ada teman yang bilang begini kepada saya, ini untuk cerita di antara para pria, ya bapak-bapak, para suami. Ketakutan dia adalah ketika HP-nya dipegang oleh istrinya, itu sudah membuat dia keringat dingin. Nah, kekhawatiran adalah suatu kekuatan yang negatif, yang menegatifkan semua yang positif yang ada di dalam diri kita. Kekhawatiran adalah kekuatan jahat yang bisa menggerogoti kesehatan kita. Nah, ingat bahwa tidak semua penyakit itu disebabkan oleh masalah medis. Sebagian besarnya itu disebabkan oleh masalah, oleh beban, oleh rasa takut, oleh rasa khawatir kita, oleh perasaan tertekan, oleh perasaan stres. Nah, itu sebabnya ketakutan itu adalah merupakan kekuatan yang jahat yang akan mengganggu keteguhan iman kita,
yang akan membuat kita menjadi bimbang, yang membuat kita menjadi tegang dari waktu ke waktu. Di titik di mana kita merasa tidak berdaya atau menyerah karena khawatir, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa saja tanpa peduli itu benar atau tidak. Kita akan melakukan apa saja tanpa peduli bahwa itu masuk akal atau tidak masuk akal. Karena itu kekhawatiran harus dikalahkan. Nah, nas kita atau ayat kita di dalam ayat yang ke-6 itu memberitahu kita dua cara untuk mengalahkan kekhawatiran, yaitu dengan doa permohonan dan dengan doa ucapan syukur. Kekhawatiran jangan hanya dipikirkan, tetapi juga harus didoakan. Masalah jangan cuma dikhawatiri oleh kita, tetapi juga harus kita syukuri. Sebab mengapa? Jika kita berkeyakinan baik tentang masalah kita, maka sejatinya kita sudah mengalahkan kekhawatiran itu. Jadi teman-teman sekalian, nasihat pertamanya adalah bahwa kita harus mengalahkan kekhawatiran kita itu. Entah apapun yang kita khawatirkan hari-hari ini, kita tidak boleh larut ke dalamnya, kita tidak boleh dibius, dininabobokkan, atau dihipnotis oleh kekhawatiran kita. Sehingga apapun yang baik di dalam diri kita, kita abaikan. Fokus kita kepada masalah kita, fokus kita kepada apa kemungkinan buruk yang bisa terjadi karena masalah itu. Nah, itu khawatir. Dan kekhawatiran harus dikalahkan. Lalu kemudian yang kedua, nasihat yang kedua, ubah pikiran buruk kita. Next, ubah pikiran salah kita. Ayat yang ke-8 dinasihatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan negative thinking. Apa yang membuat kita lemah adalah ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk. Nah, ingat ini. Kalau masalah hanya berisi keburukan saja, percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah terjadi dalam hidup ini. Saya ulangi sekali lagi, ini bisa menjadi quotes, bisa kita pasang status, karena ini akan memberkati banyak orang. Kalau masalah hanya berisi keburukan saja, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah diizinkan Tuhan, karena masalah juga membawa kebaikan. Dari masalahlah kita belajar untuk bertumbuh. Dari masalahlah kita belajar untuk menjadi dewasa. Dari masalahlah kita belajar untuk semakin matang di dalam hidup ini. Bukankah dengan masalah, dari masalah kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Bahkan kita mengenal kuasa Tuhan, kita mengenal mujizat pertolongan Tuhan itu dari masalah. Masalah juga memberikan kepada kita pengalaman yang berharga. Kita menjadi berpengalaman menghadapi sebuah masalah. Kita bahkan punya ilmu yang baru, ilmu tentang mengatasi sesuatu masalah. Karena itu teman-teman sekalian, yuk kita ubah pikiran negatif kita. Masalah adalah cara Tuhan untuk menyekolahkan kita supaya kita belajar sesuatu yang berharga di dalam hidup ini. Masalah adalah merupakan cara Tuhan untuk memproses kita supaya kita menjadi lebih hebat, supaya kita menjadi lebih tangguh, supaya kita menjadi pribadi yang tidak cengeng, yang mudah untuk dikalahkan atau dilemahkan oleh persoalan. Karena itu teman-teman sekalian, kalau kita sedang diproses Tuhan, jangan protes dan juga jangan ngeles.
Mereka yang telah mengalami proses Tuhan sajalah yang akhirnya menjadi pribadi yang siap untuk dipakai Tuhan. Jadi, kalau begitu, ubahlah pikiran yang salah tentang masalah. Semuanya itu akhirnya teman-teman sekalian akan berbuah yang manis, yang mendatangkan kebajikan dan patut dipuji. Walau semua masalah awalnya pasti tidak enak untuk kita alami, untuk kita jalani. Tetapi ingatlah bahwa dia diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita supaya pada akhirnya kita diubah, kita bertumbuh, kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang matang, yang berpengalaman. Dan dengan semua itu kita bisa berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi sesama, dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ubah pikiran yang salah. Jangan merasa bahwa hari di mana engkau mengalami masalah, maka saat itu kiamat sedang menimpa hidupmu. Enggak. Ya, tidak semudah itu Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi runtuh. Ya, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang luar biasa, yang indah, yang kuat, yang kokoh, yang lentur, ya, yang tidak mudah dipatahkan oleh apapun juga. Ya, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, hadapi masalah, terima itu dengan pikiran yang sadar, yang yakin bahwa ada kebaikan di ujung semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah nasihatnya, andalkan Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang kuat, andalkan Tuhan. Jangan engkau mengandalkan dirimu sendiri, tapi andalkan Dia. Ayat 12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13-nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mau kuat, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Nah, yang menarik adalah apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-30, ayat yang ke-13 tadi, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, sebenarnya yang harus menanggung masalah itu siapa? Kita. Kalau Paulus yang menghadapi masalah, Pauluslah yang harus menanggungnya. Kalau kita sedang mempunyai masalah, maka kitalah yang harus menanggung masalah itu. Jadi jangan salah kita menafsir atau mengartikan nasihat firman Tuhan yang berkata bahwa serahkan masalahmu kepada Tuhan. Bukan masalahnya yang kita serahkan kepada Tuhan, tetapi penyelesaiannya. Sedangkan masalah itu sendiri haruslah kita yang menanggungnya. Oleh sebab itu, jangan lari dari masalah. Ada beberapa orang yang memiliki respon yang aneh ketika dia menghadapi masalah atau ketika dia ditimpa masalah. Ada orang yang responnya langsung lari, ya langsung menghindar, langsung lepas tangan. Itu yang datang ke dalam hidup kita, haruslah kita sendiri yang menanggungnya. Karena itu hadapi, ikuti prosesnya, tetapi penyelesaiannya itu adalah merupakan bagian Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, teman-teman sekalian, sebab kita harus menanggungnya, jangan minta Tuhan untuk meringankan beban kita, tetapi mintalah supaya Tuhan memberi kita bahu yang lebih kuat, supaya kita mampu menanggung masalah
atau beban yang Tuhan taruh di bahu kita. Mengapa? Saya membuat sebuah analogi yang sederhana saja. Masalahnya Pak RT tentu sebesar RT. Masalahnya wali kota sebesar kota yang dia pimpin. Jadi lebih berat daripada Pak RT. Dan masalah presiden adalah sebesar negara ini. Yuk, dengan analogi yang seperti ini, kita sekarang membuat sebuah kesimpulan. Next. Derajat seseorang di hadapan Tuhan juga dapat dilihat dari masalah yang Tuhan letakkan di bahunya. Ya, derajat seseorang di hadapan Tuhan juga dapat dilihat dari masalah yang Tuhan letakkan di bahunya. Nah, coba pikirkan ini. Pak RT punya masalah, Tuhan tolong nggak kalau dia minta tolong? Pasti Tuhan tolong. Wali kota punya masalah, dan dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong nggak? Pasti Tuhan tolong. Nah, presiden punya masalah, dan beliau meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan tolong nggak? Pasti Tuhan tolong. Jadi kalau sama-sama ditolong oleh Tuhan, mending jadi RT atau jadi wali kota. Mending jadi wali kota atau jadi presiden. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, ini kesimpulannya, tidak peduli seberapa besar masalah kita, karena toh akhirnya Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita pertolongan. Nah, itu sebabnya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan di dalam hidup ini untuk menghadapi masalah sebesar apapun masalah yang ada dalam kehidupan ini. Kita tidak akan lemah, kita tidak akan menjadi pribadi yang cengeng, tetapi kita akan menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi masalah kita. Kita akan ikhlas tentang masalah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan letakkan di bahu kita. Nah, teman-teman, yuk, supaya kita kuat di dalam hidup ini, jangan andalkan diri sendiri. Jangan juga andalkan orang lain yang bisa kita mintai pertolongan. Jangan andalkan juga kepada lembaga atau kantor tempat kita bekerja atau siapapun juga. Tetapi andalkan Tuhan. Jangan lagi ada ungkapan, ternyata saya salah mempercayai dia atau berharap kepada dia. Ternyata dia mengecewakan. Seakan-akan yang salah itu orang lain yang kita gantungi harapan kita kepada, yang kita gantungkan harapan kita kepadanya. No, itu ungkapan yang sama sekali salah, sama sekali ngawur. Ucapan yang seharusnya kita tidak boleh mengucapkan. Karena ketika kita berkata, ternyata saya salah, saya kecewa, saya berharap kepada manusia. Kamu yang salah. Kamu yang berharap kepada manusia, kamu yang salah. Karena kamu mengandalkan manusia. Tetapi kita orang percaya, diajar oleh Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tapi jangan salah untuk menafsir. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita kendaki. No, tidak. Tuhan tetap melakukan apa yang seperti Dia inginkan untuk kita lakukan. Tetapi intinya adalah pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan di dalam hidup ini. Kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah. Kita akan memiliki kekuatan, kita ikhlas seberapapun besar masalah yang Tuhan percayakan kepada kita. Mengapa? Karena derajat seseorang di depan Tuhan juga dapat dilihat dari masalah yang Tuhan letakkan di bahunya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita menjadi pribadi yang kuat dalam segala keadaan, teruslah maju di dalam Tuhan. Teruslah maju di dalam Tuhan. Ayat 19 berkata seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut
kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah kita percaya ungkapan ini? Apakah kita percaya kepada kebenaran ini? Apakah kita percaya kepada pernyataan ini? Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita semua orang percaya akan berkata, yes, amin. Saya percaya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau begini. Kalau Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, mending Tuhan memenuhi keperluan kita, mending keperluan kita yang akan dipenuhi Tuhan itu adalah keperluan yang banyak atau yang sedikit. Saya buat analogi. Misalnya, Tuhan mengajak kita jalan-jalan masuk ke supermarket. Supermarket yang besar. Ya, kita menyebutnya hypermart. Tapi anggap saja ini adalah yang lebih besar daripada yang hypermart. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, nak, ambil apa yang kamu perlukan, aku yang bayar. Yuk coba kita bayangkan, ya seandainya Tuhan pegang tangan kita, Tuhan mengajak kita jalan-jalan, kita dibawa ke supermarket yang besar, lalu Tuhan berkata kepada kita, nak, ambil semua yang kamu perlukan, aku yang akan bayar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengambil keperluan kita seminimal mungkin atau sesedikit mungkin, atau kita mengambil keperluan kita yang banyak sekalian sebab mumpung Tuhan yang membayari? Kita pilih yang mana? Lagi. Kalau Tuhan memenuhi segala keperluan kita dengan kekayaan dan kemuliaannya, mending kita bikin anggaran dengan biaya yang minim, program dengan anggaran yang minim, atau kita bikin program dengan biaya yang gede sekalian, sama-sama dibayari Tuhan. Karena itu teman-teman sekalian, kenapa tadi nasihatnya adalah teruslah maju melangkah di dalam Tuhan. Karena kalau ada apa-apa, ya, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita takut dengan risiko, jangan kita takut dengan konsekuensi, jangan kita takut dengan anggaran, jangan kita takut dengan kesulitan yang ada di depan kita, yang menghadap kita. Saya buat analogi lagi. Mengapa nasihatnya adalah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat, tetap terus melangkah di dalam Tuhan. Kalau kita berdoa, misalnya begini doanya, Tuhan, saya mau kontrak rumah, tolonglah Tuhan. Kira-kira Tuhan menolong apa tidak? Pasti Tuhan menolong. Saya percaya. Saya percaya. Saya ulangi lagi. Misalnya, kita punya doa seperti ini. Kita mau kontrak rumah, lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya sebab saya mau kontrak rumah. Tuhan tolong? Tuhan tolong. Saya percaya. Tapi bagaimana kalau doanya seperti ini? Tuhan, saya ingin beli rumah. Tolonglah Tuhan, saya beli rumah. Kira-kira Tuhan tolong nggak? Saya yakin, saya percaya Tuhan pasti tolong. Lah kalau sama-sama ditolong Tuhan, mending beli rumah atau kontrak rumah? Kalau sama-sama ditolong Tuhan, mending beli rumah atau kontrak rumah? Ya ini hanya analogi saja teman-teman sekalian. Karena di dalamnya ada konsekuensi, di dalamnya ada risiko, di dalamnya ada besarnya kesulitan atau tanggung jawab yang pasti kita akan hadapi. Saya sedih kadang-kadang kalau membuat sebuah program
atau yang kaitannya ya pasti akan berdampak kepada anggaran ya gereja itu. Masih saja ada orang yang mempertanyakan, kok anggarannya gede banget? Kok anggarannya gede banget? Anggaran sedikit Tuhan tolong. Dan sementara anggaran besar pun juga Tuhan tolong. Kok kita suka komplain kalau anggarannya besar? Dan kita lebih nyaman kalau kegiatan kita itu, program gereja itu anggarannya kecil. Halo teman-teman sekalian. Kadang-kadang ada orang-orang yang ingin yang punya respon atau punya apa itu namanya suka menghindari masalah gitu. Karena takut dengan tanggung jawab, takut dengan risiko, takut dengan halangan, takut dengan rintangan, takut dengan kemungkinan kesulitan yang mungkin terjadi. Maka kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat, yang semakin hari semakin kuat, yang semakin bulan semakin kuat, yang semakin tahun semakin kuat, tetap terus maju melangkah di dalam Tuhan. Tantangan akan selalu ada, kesulitan juga akan selalu ada. Risiko akan selalu ada. Tetapi bukankah kita tidak sendirian di dalam hidup ini? Bukankah kita mempercayai dalam hidup ini Tuhan menyertai kita? Jadi teruslah maju melangkah di dalam Tuhan. Risiko kecil Tuhan tolong, risiko besar Tuhan tolong. Kenapa tidak risiko yang besar saja sekalian? Toh sama-sama ditolong oleh Tuhan. Program dengan anggaran kecil Tuhan tolong, program dengan anggaran besar juga Tuhan tolong. Sama-sama ditolong Tuhan. Kenapa takut dengan risiko? Kenapa takut dengan kesulitan? Kenapa takut dengan tantangan? Kenapa takut dengan halangan? Kenapa takut dengan kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi? Nah, teman-teman sekalian, yuk kita terus maju melangkah di dalam Tuhan. Sebab kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita, Tuhan akan menolong sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-19 tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau begitu, kalau Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus, tetap terus maju di dalam hidup ini. Pertolongan Tuhan pasti ada. Tapi ingat, beban itu kitalah yang harus menanggung. Bukan masalahnya yang kita serahkan kepada Tuhan, tetapi penyelesaian masalah itulah yang kita serahkan kepada Tuhan. Sementara kita harus menanggung beban itu, kita harus menghadapinya, kita harus mengikuti prosesnya, sebab melalui semua itulah kita bertumbuh, kita dibentuk, kita dibangun, kita disekolahkan oleh Tuhan. Kita akan naik kelas dari waktu ke waktu, sehingga kelas iman kita, kelas rohani kita, dan kelas kehidupan kita semakin hari semakin naik, semakin hari semakin tinggi, semakin hari kita ada di level yang memungkinkan untuk tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian sharing saya. Sekarang saya kembalikan kepada moderator, Bro Agus, silakan. Iya, terima kasih Pastor Setio. Demikian tadi ya materi yang telah disampaikan oleh Pastor Setio. Berikutnya kita ada tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu simak promosi dari channel kita ya oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menampilkan acara-acara Sema Adonai seminggu depan dan juga channel yang relate YouTube. Ya, baik, dimulai besok Selasa 23 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah Theological Traps, yang akan menjadi narasumbernya adalah
Sebentar ya, Bapak Ibu. Pak Pastor, sebentar, tidak terlihat oleh saya di layar. Iya. Pastor Juniarson Ginting, SE, MM, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian, di hari Rabu 24 Januari 2024, di jam 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah api asing. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, di hari Kamis 25 Januari 2024 di jam 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini mengenai materi konseling ya Bapak Ibu, dan temanya kali ini adalah fantasi seksual dan efek negatif berperilaku. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari tentang kelainan ini. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta DR Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Jumat 26 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Donai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan ini mengenai materi teologia proper dan sudah masuk ke sesi ketiga ya Bapak Ibu. Dan temanya adalah part pertama, cara Allah memperkenalkan diri. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, nah ini adalah mengenai pemberitahuan ya Bapak Ibu tentang channel kami, yaitu channel Sema Adonai 2024. Jadi channel kami yang terdahulu yaitu channel Sema Adonai itu mengalami kendala ya, di take down oleh YouTube, sehingga kami membuat channel yang baru yaitu channel Sema Adonai 2024. Dan jadi bagi Bapak Ibu tolong subscribe ya channel YouTube baru kami, yaitu channel Sema Adonai 2024. Dan ini selanjutnya adalah channel-channel yang relate ke YouTube ya Bapak Ibu. Di antaranya channel Sema Adonai 2024, channel Omihen, channel KH Lirai TV, channel Uti Watimena, channel Gereja YouTube, channel Nebu Ali, channel Rim Juat, dan channel Nats Bible Apologetic. Dan selanjutnya untuk renungan pagi Sema Adonai itu diadakan setiap hari ya Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini Bapak Ibu hanya diadakan di channel Sema Adonai 2024. Demikian juga ibadah online kami dan juga renungan dari Bapak Gembala kami, yaitu Pak Daniel, itu diadakan setiap Jumat 1 kali dalam seminggu, hanya ada di channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengikuti renungan pagi kami, ibadah online dan renungan pagi dari Gembala kami, Pak Daniel, harap Bapak Ibu mensubscribe channel Sema Adonai 2024 dan juga channel-channel kami yang lain ya Bapak Ibu, dan kemudian men-share-nya kepada yang lain sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara dari channel Sema Adonai dan membantu channel kami untuk semakin lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Sister Aling. Silahkan teman-teman kalau ada yang bertanya bisa resen ya. Oke, aku akan mulai pertanyaan terlebih dahulu. Ya, Pastor, apakah beriman itu juga dibutuhkan logika gitu, Pastor? Karena kalau kita pakai logika saja mungkin kita juga nggak kuat dalam iman gitu kan, karena kadang apa yang kita pikirkan gitu, ya seperti halnya kalau orang berkhotbah kan Tuhan itu baik, tapi kenyataannya banyak hal buruk juga yang terjadi. Terus bagaimana menyeimbangkannya gitu, Pastor, agar kita tetap kuat dalam beriman tersebut gitu, Pastor?
Silakan, Pak. Baik, baik. Yang kita perlu ingat adalah ketika Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, Tuhan juga bilang dengan segenap akal budimu. Kalau begitu, maka akal budi, logika itu masuk menjadi bagian komponen di mana kita mengimani Tuhan atau mengimani segala hal yang berkaitan dengan perkara-perkara rohani. Nah, kalau begitu, logika yang seringkali diasumsikan sebagai berlawanan dengan iman atau berlawanan dengan hal-hal rohani itu sebenarnya adalah begini, Bro Agus. Saya meminjam teori otak kita terdiri dari dua belahan, ya, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu yang dibilang logika, ya, matematika, bahasa dengan ciri-ciri seperti itu, sistematis dan seterusnya. Lalu kemudian otak kanan itu yang berlawanan dengan yang tadi, yang logika, itu seni, ya, misalnya seperti itu. Lalu dia tidak berurutan, tetapi dia acak gitu. Di situ terletak juga imajinasi, terletak hal-hal yang spektrumnya lebih luas daripada yang otak sebelah kiri. Nah, kemudian meminjam teori belahan dua otak tadi, kiri dan kanan, kapasitas otak kiri itu 20%, lalu kapasitas otak kanan itu 80%. Jadi kalau begitu, orang seringkali memaksudkan bahwa yang namanya berotak itu adalah otak kiri. Ya, padahal itu cuma 20%. Yang namanya menggunakan otak itu berarti menggunakan logika yang di sebelah kiri, yang cuma 20% itu. Sedangkan kapasitas yang lebih besar itu adalah 80%. Jadi kalau begitu, Bro Agus, maka nggak cocok ketika dikatakan bahwa iman berlawanan dengan logika. Ya, iman berlawanan dengan otak kita. Lebih cocok bahwa kalau kita menggunakan kedua belah otak kita itu kiri dan kanan sehingga total kapasitasnya menjadi 100%, maka kita bisa paham ketika Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu juga dengan akal budimu. Nah, saya memiliki sebuah keyakinan bahwa iman tidak bertentangan dengan logika otak kiri maupun logika otak kanan. Ya, karena kalau kita menggunakan hanya otak kiri saja, maka kita menyempitkan realitas tentang Tuhan. Ya, kita menyempitkan realitas tentang Tuhan, dan kita juga menyempitkan pengetahuan kita tentang otak itu sendiri. Nah, jadi yuk kalau kita bicara tentang otak, maka kita memahami dalam spektrum yang seperti ini sehingga cakupannya itu luas. Nah, kita mempercayai dengan iman bahwa Tuhan itu baik. Sementara Tuhan yang sama itu mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu bertentangan? Tidak. Mengapa kok tidak bertentangan? Ingat, hukum pertama adalah manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kadangkala perlu manusia itu diberi treatment
khusus berupa kejadian yang buruk, baru kemudian dia bisa dibawa atau berespon yang baik, ya. Itu, ya. Maka seringkali bukankah ada treatment yang diberikan, ada apa namanya itu, orang mesti digoncang dulu, ya, orang mesti diberi tantangan dulu, orang mesti dibangkitkan dulu, baru kemudian dia menyadari bahwa dia di dalam diri dia ada potensi yang baik, yang kemudian dia bangkit. Ya, ingat, tidak semua orang yang jatuh itu lalu kemudian tiarap nggak bangun-bangun. Banyak cerita kesaksian orang yang jatuh itu bangkit, dan ketika dia bangkit dia malah menjadi lebih hebat lagi. Ya, itu artinya adalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu manusia bisa menjadi jauh lebih baik melalui nasib buruk yang dialaminya. Itu bisa memicu dia, itu bisa mengguncang dia, itu bisa seperti membangkitkan dia, itu bisa seperti menyadarkan dia, itu seperti membangunkan dia dari tidur pulas tentang potensi, tentang kehidupan ini, ya. Kita banyak sekali contohnya, ya, banyak sekali contohnya. Ya, Jack Ma misalnya bisa menjadi contoh masa kini tentang orang yang dulu miskin, dulu ditolak, dulu nggak dihargai, tetapi kemiskinan tidak meninabobokan dia untuk menjadi orang yang miskin selamanya. Ya, miskin, mewarisi kemiskinan dari orang tua, itu sesuatu yang kita nggak bisa tolak. Tetapi masa depan kita ada di tangan kita sendiri untuk dibangunnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu. Jadi kita harus melihat dalam spektrum yang lebih luas tentang peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Itu sebabnya tadi saya katakan mengapa kalau masalah itu hanya terdiri dari keburukan saja atau menghasilkan keburukan saja, maka Tuhan nggak akan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya di Alkitab kita diberi banyak contoh orang yang hidupnya jatuh, terpuruk dalam penderitaan yang amat sangat atau kehinaan yang amat sangat, tetapi kemudian di ujung dari penderitaan itu akhirnya dia mendapatkan dirinya punya kesempatan diangkat oleh Tuhan luar biasa. Contohnya Yusuf. Jadi dia anak yang baik, disayang oleh bapaknya, anak emas, tapi dibenci oleh kakak-kakaknya, oleh saudara-saudaranya, sehingga akhirnya dia dijual menjadi budak. Itu sebuah kejatuhan yang luar biasa, itu sebuah masalah yang luar biasa, dan mungkin orang akan bertanya, di manakah Tuhan yang baik ketika dia mengizinkan yang buruk terjadi dalam hidupku? Tapi melalui kisah Yusuf, dia kemudian kita mengetahui ujung dari penderitaan itu setelah 12-13 tahun, dia akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Jadi, Bro Agus, kalau kita menggunakan juga belahan otak sebelah kanan, maka kita bisa menggunakan imajinasi dan prediksi. Kita bisa menggunakan keyakinan-keyakinan bahwa sesuatu yang sebaliknya akan terjadi. Ya, itu cuma treatment yang Tuhan berikan untuk umatnya agar dia seperti dilecut, bangkit, lalu kemudian dia menjadi lebih hebat dari sebelum dia mengalami peristiwa buruk dalam hidupnya itu. Jadi tidak bertentangan kan dengan logika, dengan otak. Demikian. Iya, Pastor. Lalu adakah tips atau saran ya kita, Pastor, atau mungkin Pastor pernah mengalami sendiri untuk menghadapi orang-orang yang logikanya lebih maju gitu ya, menghadapi logika lebih maju dalam arti aku nggak butuh Tuhan gitu kan, aku sudah
merasa nyaman tanpa Tuhan gitu kan. Toh semua sudah tersedia gitu, Pastor. Seperti itu kan juga kita juga lihat di negara-negara maju juga banyak sekali orang yang sudah meninggalkan Tuhan itu karena memang sudah merasa nyaman. Di titik nyaman itu bisakah kita menggoyahkan orang yang sudah beriman tanpa Tuhan itu, Pastor, yang sudah merasa nyaman tanpa Tuhan itu, Pastor? Ada tipsnya nggak? Ini pertanyaan yang menarik ya, Bro Agus. Baru-baru ini saya kedatangan orang yang nggak pernah bergereja di tempat saya. Dia bergereja di tempat saya dan dia cukup menarik ya, cukup menarik. Dia sebenarnya sudah rutin ke gereja besar, modern, maju, luar biasa, canggih, profesional, tapi kemudian entah apa dia akhirnya ke gereja saya, ya, dan kemudian rutin untuk ibadah setiap minggunya, ya lucu ya, lucu. Nah, salah satu alasan ketika ditanya mengapa di gereja besarnya itu dia seperti orang datang ke bioskop, ya, datang lihat pertunjukan yang bagus, setelah itu dia pulang. Tapi di gereja yang saya layani ada kebersamaan, ada fellowship, ya, bisa ngobrol, bisa sharing dan lain sebagainya. Itu. Jadi akhirnya dia ke gereja di mana saya melayani. Bahkan kemudian dia mulai mengajak orang lain datang ke gereja saya, itu puji Tuhan, ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Dia tidak suka tentang cara saya berpakaian. Ya, dia tidak suka tentang cara saya berpakaian. Jadi dia pelan-pelan bicara dengan saya. Singkat cerita, kemarin hari Minggu ini saya khotbah, saya pakai jeans warna hitam, saya pakai sneakers, lalu saya pakai kemeja yang tadinya mau saya tutup dengan jas, tetapi karena jas saya yang cocok untuk itu ternyata bermasalah, ya, belum dicuci, jadi akhirnya saya batalkan. Saya cuma pakai dasi saja. Kemudian saya lipat lengannya seperti Pak Jokowi melipat lengannya. Saya tampil katanya santai, ya, semi kasual seperti itu. Dan kemudian selesai ibadah dia bilang, saya suka pastor dengan tampilan yang seperti itu. Nah, kemudian dia berbicara tentang pastor, ya, anak-anak sekarang, anak-anak generasi Z, ya, itu kayaknya udah nggak begitu suka dengan konsep-konsep Kristen yang kemarin, yang di eranya generasi sebelum milenial, ya, generasi sebelumnya, ya. Dia bilang begini, pastor, saya suka dengan cara pastor berpakaian seperti sekarang ini, nggak seperti om-om, katanya. Saya kembali ke Mas Agus tadi, ya. Kadang-kadang yang perlu introspeksi diri itu adalah gereja atas sikap orang-orang di luar sana yang declare bahwa saya tidak perlu Tuhan. Ya. Tadi saya pergi dengan istri saya punya anak angkat umur 6 tahun, rupanya dia berteman dengan anak-anak di sekitar gereja yang saya nggak kenal, bukan orang Kristen. Mereka saling sapa, lalu istri saya tanya, kalian sekolahnya di mana? Gitu. Terus kemudian bilang di Jarot, gitu. Nah, kata Jarot itu asing buat saya maupun istri saya. Lalu dia tanya, Jarot itu apa? Jalan roda. Lalu dia bilang, kita pergi terus bilang, wah, itu anak generasi alfa.
Kayak begitu itu caranya mereka bicara. Lalu saya langsung nimpali, terus terang jujur, saya bilang, saya nggak yakin saya bisa bicara dengan generasi alfa. Mereka sangat berbeda. Generasi Z saja, saya sudah seperti nggak mengenali mereka. Ya, seperti nggak mengenali mereka. Lalu kemudian saya teringat tentang konflik yang pernah dialami oleh generasi saya di masa yang lalu, ya, tentang pembaharuan dalam beribadah, gitu. Dan kita dimaki-maki, dimarahin sama para senior kita. Ya, kita diminta untuk mengikuti apa yang dimauin orang tua. Nah, itu kesalahan besar. Ya, kesalahan besar. Nggak mungkin yang muda harus dituntut untuk bijak mengikuti orang tua dan memahami orang tua. Seharusnya orang tua lah yang bijak dan mampu memahami yang muda. Ada sebuah logika yang terbalik. Nah, hasil dari kegerejaan semacam itu atau konsep seperti itu adalah seperti yang diceritakan oleh Bro Agus tadi. Orang-orang yang bilang, saya nggak perlu Tuhan lagi. Sebagiannya itu adalah penolakan terhadap cara bergereja atau cara berkristen yang ditunjukkan oleh gereja-gereja yang kaku. Bukankah Eropa pernah mengalami masa kegelapan gereja? Ya, di mana gereja tidak menunjukkan jati dirinya sebagai gereja yang seharusnya. Lalu hasilnya adalah orang-orang yang kemudian lari dari gereja dan kemudian mereka berpegang kepada filsafat, berpegang kepada ilmu pengetahuan. Ya, itu nggak begitu saja terjadi, Bro Agus. Tidak tiba-tiba muncul ada orang-orang yang independen dalam bersikap dan bilang saya nggak butuh Tuhan lagi. Itu biasanya melalui sebuah proses di mana gereja tidak lagi relevan kepada umatnya yang berubahnya sudah banyak, terutama mereka yang muda. Kekecewaan terhadap gereja itulah, dan merasa bahwa gereja tidak menyentuh mereka, akhirnya mereka kemudian bilang, saya nggak butuh Tuhan. Gitu. Tetapi sebenarnya di balik ungkapan saya tidak butuh Tuhan, dia tahu ada Tuhan. Karena kalimat itu sendiri menyatakan bahwa dia tahu ada Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita? PR-nya banyak. Ya, PR-nya banyak. Kita perlu membahasakan ulang konsep-konsep Kristen yang cocok, masuk akal, masuk logikanya orang-orang zaman modern. Ya, zaman modern. Kita buang semua konsep-konsep lama itu. Ya, kita buang semua konsep-konsep lama itu. Kemudian berikutnya adalah bahwa gereja memiliki tugas untuk mendefinisikan diri tentang apa itu misinya, supaya itu menjadi relevan bagi para pendengarnya masa kini. Itu tidak merupakan masalah untuk menjawab person to person, karena itu adalah sebuah masalah yang sifatnya sosiologis, yang sifatnya global. Itu. Jadi tipsnya adalah bahwa kita harus berubah, gereja harus berubah, liturgi-liturgi kaku harus diterjemahkan menjadi lebih lentur. Kalimat berkhotbahnya pun juga jangan pakai jargon-jargon kuno zaman dahulu kala, tetapi lebih berbahasa modern. Sehingga orang akan merasa bahwa Alkitab juga berbicara kepada dia, kepada masalahnya, kepada logikanya, kepada ilmunya, kepada pengetahuannya. Alkitab juga menjawab apa yang sedang digumuli dan dipikirkan oleh mereka. Jadi begitu Bro Agus, kalau
disederhanakan atau disimpulkan, apa tipsnya? Tipsnya adalah bahwa yuk, sikap kitalah yang harus diubah. Kita yang harus mengerti mereka. Bahasa kita harus sesuai dengan bahasa mereka. Ya. Kemudian yang kedua, gereja harus berubah. Karena ini adalah tugas bersama. Ya. Enggak tugas cuma 1-2 hamba Tuhan atau 1-2 gereja. Tapi ini adalah merupakan pergumulan kita bersama. Bagaimana Injil itu menjadi, gereja itu menjadi relevan. Ya. Pelayanan itu menjadi relevan bagi setiap generasi, ya, menjadi setiap generasi. Itu tipsnya. Terima kasih, Bro Agus. Ya, terima kasih Pastor Setio. Ada yang mau bertanya atau mungkin menambahkan? Sister Aling? Tidak, Bro Agus. Iya, untuk kali ini tidak ya, Pastor. Sudah cukup paham saya. Iya, mengenai materi ini. Iya, terima kasih. Ya, Pastor. Tapi juga ada yang gini, Pastor. Karena ini kan era modern gitu kan, ada teologi-teologi modern yang sebenarnya juga nggak dikenal juga gitu, Pastor. Bahkan ada juga yang menganggapnya sebagai teologi liberal gitu ya, Pastor ya. Sebenarnya mengeksplor Alkitab itu gitu, Pak Pastor. Ada juga yang sangat konservatif gitu kan, Alkitab itu sebagai satu-satunya kebenaran firman Tuhan, ya itu kita nggak bisa rule-nya memang harus seperti itu gitu kan, tapi ada juga pemikiran-pemikiran lain gitu kan, Pastor. Maksudnya sampai sejauh mana kita bisa menerjemahkan Alkitab, kita bisa mengeksplor Alkitab itu ya agar supaya kita tidak terjebak dengan teologi liberal itu, ataukah mungkin teologi liberal itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan, atau bagaimana, Pastor? Gini ya, Bro Agus, apa namanya, setiap generasi, gini, kita harus percaya bahwa Alkitab itu kekal adanya ya, kekal. Kita harus percaya bahwa kebenaran Alkitab itu relevan bagi setiap zaman, bagi setiap generasi. Yang relevannya terbatas itu adalah cara orang menafsirkan dan cara orang mengajarkan. Nah itu, ya, itu. Di Facebook saya itu ada yang suka muncul itu seorang hamba Tuhan. Maksud dia bagus sih. Dia selalu mengingatkan, dia punya spirit yang bagus ya. Dia selalu bersikap konservatif. Dia selalu berusaha menjaga moral kayak begitu. Ya, itu bagus ya, itu bagus. Tetapi dia harus banyak mengumpulkan tentang apa yang dia jadikan sebagai prinsip atau pendapat. Ya, saya ambil contoh ya, Bro Agus ya. Saya ambil contoh, dia sangat tidak menerima perceraian yang terjadi di antara orang Kristen atau orang Kristen begitu. Dan cara berpendapat dia sangat keras. Ya, orang seperti itu nggak perlu lagi. Maksudnya, apa yang bisa kita dengar dari orang yang bercerai, yang pernah bercerai dalam hidupnya, yang gagal dalam hidupnya, seperti itu, Bro Agus. Dia ungkapkan itu dengan maksud untuk menjaga komitmen pernikahan ya. Itu. Ya, singkat cerita bahwa dia membuat seruan agar orang-orang itu siapapun jemaat, umat itu jangan pernah mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang yang pernah bercerai dalam hidupnya. Begitu. Karena orang yang bercerai
telah melanggar kekudusan pernikahan. Begitu. Saya nggak mau merespon karena kalau di media sosial tulis-menulis itu kan sangat sulit ya, artinya kita terbatas kemampuan mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita lewat tulisan gitu. Dan apalagi medianya media semacam Facebook itu kan terbatas. Jadi saya tidak mau merespon ya. Cuman saya merasa bahwa dia apa ya namanya, kurang matang dalam berpikir. Kalau dia sependendam itu dan sesempit itu, kemudian kalau ditarik relevansinya ke tokoh-tokoh Alkitab dan diambil sebuah sikap konsekuen, berarti kita tidak perlu membaca tulisannya Daud atas peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya dan itu parah. Gitu. Ya. Tapi kita kan masih tetap membaca tulisannya Daud. Bahkan sampai kitab Wahyu pun Tuhan berkata bahwa dia akan mendirikan kembali pondok Daud. Itu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kita itu kurang matang di dalam berpikir. Kita kurang selesai di dalam bergumul. Kita hanya sebatas batas tertentu sesuai dengan suka-suka kita, selera kita. Tapi kita tidak mau menggumuli masalah-masalah yang sulit. Orang yang seperti itu pasti tidak akan pernah bisa mengerti ketika wanita yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Tuhan Yesus untuk dituntut supaya dirajam batu sebagaimana hukum Musa, bisa menerima respon Tuhan Yesus yang berkata bahwa di manakah orang-orang yang mau melempari kamu dengan batu? Enggak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, orang-orang seperti itu akan merespon dengan salah. Kok semudah itu Tuhan memaafkan orang yang berzina? Masalahnya adalah cara berpikir yang cupet seperti itu kadang-kadang dilabeli sebagai sikap suci kudus seorang beragama. Itu keliru. Itu keliru. Itu sangat keliru. Bahasa sederhananya bodoh. Nggak tuntas dalam bergumul, dalam memikirkan, dalam merenungkan, dalam menggumuli, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kita perlu sekali untuk bergumul, ya, bergumul sehingga isu-isu tentang teologi modern, teologi liberal, teologi pembebasan, ya, dan lain sebagainya itu perlu kita gumuli. Bila teologi modern itu ada kesalahan, kenapa enggak kita perbaiki? Tetapi kita tidak boleh tidak menjawab masalah yang sedang diangkat oleh teologi modern itu. Kita jangan menghindari, kita jangan hanya mengurung diri di tembok gereja. Kita menutup mata terhadap apa yang terjadi di luar gereja, di mana ada pergumulan di situ, di mana ada masalah-masalah yang memerlukan tanggapan teologis yang tidak dijawab secara teologis oleh gereja karena membatasi diri. Ya itu. Nah, saya sekian tahun yang lalu itu saya menggagas tentang khotbah motivasi. Sebelumnya saya sudah berkhotbah khotbah motivasi sebelum akhirnya saya declare tentang khotbah motivasi. Bertahun-tahun sebelumnya saya sudah khotbah motivasi. Tahu nggak apa yang terjadi?
Semua mengecam saya, semua menyalahkan saya, semua menyesat-nyesatkan saya. Mereka bilang, kamu sesat karena kamu mengkhotbahkan motivasi. No, kalian yang cupet, kalian yang bodoh. Saya tidak mengkhotbahkan motivasi. Saya mengkhotbahkan Alkitab, saya menggali isinya, saya menemukan kebenarannya, saya mengeksposisi nas itu, seperti yang kalian belajar hermeneutik, saya pun belajar, lalu kemudian hasilnya saya ubah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih modern, yang base-nya itu adalah base motivasi. Nah, belakangan kemudian bermunculanlah beberapa tahun terakhir ini khotbah-khotbah motivasi karena ilmunya sudah ada. Tapi pada waktu saya menggagas pertama kali itu ilmunya nggak ada. Ya, ilmunya nggak ada. Ya, informasinya terbatas sekali. Nah, masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah sikap gereja yang cupet, yang menutup diri, yang nggak mau bergumul, menjawab tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Itu. Sehingga akhirnya terjadilah dua kubu. Kubu yang satu adalah kubu yang bersikap konservatif, fundamentalis, yang mengurung diri di tembok gereja dengan teologi-teologi dan macam-macamnya yang berasal dari zaman kekunoan itu. Lalu kemudian di sisi yang lain ada orang-orang yang merasa bahwa itu udah nggak relevan. Lalu kemudian mereka membuat sebuah pemberontakan. Lalu muncullah teologi pembebasan yang kemudian yang mengizinkan Romo pun, pastor pun bisa angkat senjata bila terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, oleh tentara yang menindas rakyat itu. Lalu ya kemudian ada teologi-teologi liberal seperti itu. Nah, yang menarik dari orang yang dianggap sebagai teolog-teolog liberal seperti itu adalah orang yang menjawab tantangan zaman, yang menentang. Mereka tidak pernah menjawab tantangan zaman. Ada dua kutub yang bertolak belakang, yang satu di ujung kiri, yang satu di ujung kanan. Nah, lalu kita bagaimana? Saya tetap, kita harus konservatif di dalam berteologi. Tetapi kita jangan seperti itu dalam bersikap. Kita harus berani menggumuli masalah-masalah yang ada sekarang ini. Ya, menggumuli masalah-masalah yang ada sekarang ini. Ingat orang-orang yang mengkhotbahkan tentang pentingnya kekudusan dan orang yang tidak kudus nggak akan bisa dipakai Tuhan. Saya hormat. Karena itu berasal dari orang-orang yang ingin menjaga moral, menjadi polisi rohani yang menjaga moral. Tetapi kalian jangan pernah mengabaikan Alkitab, bahwa di silsilah nenek moyang Tuhan Yesus itu ada pelacur yang ditulis dalam silsilah itu. Padahal Tuhan bisa memilih orang lain yang bukan pelacur untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Coba baca Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ada 3 wanita di situ yang bermasalah. Tapi dia mendapatkan kehormatan untuk namanya dicantumkan sebagai salah satu dari nenek moyang Tuhan Yesus. Jangan-jangan pendapat kita yang ngaco. Jangan-jangan ajaran kita yang belum tuntas. Jangan-jangan ajaran kita yang belum matang. Jangan-jangan kita tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Jangan-jangan kita gagal memahami hati Allah yang sebenarnya. Jangan-jangan kekristenan kita hasil dari kita mengarang sendiri.
Pertanyaan Bro Agus adalah pertanyaan yang membuat kita semua harus menggumuli ulang. Maka saya mendorong Bro Agus, jangan berdiam diri di rumah. Ambil kopermu, masukkan baju-baju, angkat, pamit kepada kucingmu, masuk sekolah teologi dengan semua yang digumulkan itu. Ya, jadilah hamba Tuhan yang menanggapi pergumulan zaman ini. Itu Bro Agus. Ya, amin. Oke, Bu Eni, ada yang mau disampaikan, Bu Eni? Ya, jadi kita juga nggak bisa. Oke. Jadi kita juga, ya Bu Eni. Suaranya nggak terlalu terdengar jelas ya Bu Eni ya. Ya Pastor, jadi kita juga jangan seperti itu ya Pastor ya, seperti orang amis gitu ya. Kalau tempatnya Bu Eni itu kan ada orang amis, di mana ya nggak perlu listrik, nggak perlu kendaraan gitu kan, karena ya itu dianggap sebagai sarana iblis gitu kan Pastor. Akhirnya juga dia nggak berkembang juga gitu kan, tetap di tempatnya sendiri gitu, karena saking konservatifnya. Boleh. Ya. Ya. Saya boleh ini baru-baru ini. Jadi hari apa ya itu? Hari Sabtu kemarin itu saya ikut workshop AI untuk menduplikasi khotbah ya. Sebenarnya itu diawali dengan seminar-seminar sebelumnya itu dari dasar sampai akhirnya ke workshopnya. Jadi tapi karena saya baru tahu itu, jadi saya ikut workshopnya, langsung praktek gitu, asem enggak itu. Padahal teknologi kan di umur saya parah kan saya. Nah, jadi kemudian dibuat grup peserta yang akan ikut workshop AI untuk multiplikasi khotbah gitu. Nah, yang menarik begini Bro Agus, yang menarik ada yang berkomentar begini, berpandangan mencela AI. Dia bilang begini, oke, AI itu memang bisa untuk menolong kita menyusun khotbah, tapi apakah AI menggumuli pada saat dia menolong kita untuk berkhotbah gitu. Terus kata-kata terakhirnya adalah begini, AI itu sekuler gitu. Ya singkat cerita dia menentang lah gitu. Selalu ada orang kuno, selalu ada orang yang nggak cerdas di dalam berpikir dan nggak tuntas di dalam berpikir. Selalu seperti itu, ya selalu seperti itu. Membutuhkan waktu yang sangat lama akhirnya orang familiar dengan AI. Kan dulu juga komputer kan begitu, komputer ditentang oleh orang Kristen, oleh gereja. Sebelum itu juga sebelum itu bahkan ya makan korban. Alkitab tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, harus tetap di bahasa Latin. Dan ketika ada orang ngeyel menerjemahkan, akhirnya dia dihukum mati. Ya. Dosa kalau sampai Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa setempat. Dulu gereja pernah sebodoh itu, dan itu akan terus diulangi oleh orang-orang yang menentang kemajuan, dan dia berpikir kalau dia menentang modernisasi, kalau dia menentang teknologi, kalau dia menentang kemajuan, kalau dia menentang modern, dia akan dianugerahi pahlawan, akan disambut dengan sukacita di surga dan disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Itu imajinasi orang yang gila. Itu selalu seperti itu, Bro Agus. Jadi
kita tenang, ya. Kita santai saja. Kita harus punya prinsip. Kita harus menjadi orang yang mau bergumul dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Supaya Injil firman Tuhan bisa menjawab kegelisahan orang yang hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Gitu. Dan pola itu akan selalu berulang. Pola itu akan selalu berulang. Pola itu akan terus selalu berulang. Ya, oleh sebab itu, yuk mari kita menjadi orang yang terus berani untuk bergumul, berpikir sampai tuntas, bergumul sampai tuntas. Jangan cuma sebagian-sebagian, jangan cuma kita mau berada di zona nyaman kita sendiri secara teologis. Ya jangan. Mari kita datang ke dunia ini, kita lihat pergumulan mereka, kita berbincang-bincang dengan mereka, dan kemudian kita sampaikan Injil untuk menjawab setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini. Nah, itu. Kalau seperti itu, maka gereja akan terus relevan. Pelayanan akan terus relevan dengan zamannya dan dengan setiap generasi. Ya, begitu Bro Agus. Saya diingatkan tentang AI itu yang ditanggapi seperti itu. Kan dulu kan juga begitu Bro Agus. Alkitab, kalau orang pakai Alkitab, orang pakai Holy Samsung, orang pakai Holy iPhone, ada yang menentangnya. Ya harus Alkitab itu harus buku kertas kayak begitu. Tapi lama-kelamaan kan juga akhirnya orang berakrab-akrab dengan teknologi dan merasakan bahwa itu sebuah pertolongan. Gitu. Jadi jangan semua dipertentangkan. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa ada di setiap zaman, di setiap kemajuan, dan di setiap teknologi, ya di setiap pergumulan itu. Baik, itu ada yang komen loh Bro Agus di obrolan. Iya Pak Ahok. Ya tadi, jadi kita intinya dari waktu ke waktu akan terus berubah ya. Di manusia juga itu Tuhan dan firman tidak akan berubah selamanya, itu ya dari Pak Ahok. Betul, ya, karena jadi, firman Tuhan itu relevan untuk sepanjang zaman. Iya. Relevan untuk sepanjang zaman. Kebenarannya kekal. Ya, kebenarannya ya. Jadi nggak harus terbatas bahasa juga. Kita tokoh yang kita anggap pahlawan seperti Tyndale dan juga Josh Hasid itu kan John Hus ya, yang dari Austria itu ya, dulunya juga dianggap heresy kan pada zamannya itu kan pastor ya. Dan sekarang legasinya kan luar biasa gitu kan. Dia kalau nggak ada mereka gitu kan, kita masih tetap pakai Vulgata gitu ya, pastor yang bahasa Latin gitu kan, kalau nggak ada mereka itu ya. Betul, Kak. Tapi kan dia diyakini dia itu sesat benar gitu loh pada waktu itu. Sampai gitu. dihukum mati kan itu kan John Hus itu sama Tyndale ya, William Tyndale ya kalau nggak salah. Ya, William Tyndale. Seperti itu ya Pak. Oke, sekarang mungkin kita udah di penghujung acara, untuk konklusi dan doanya Pastor, silakan. Baik. Jadi teman-teman sekalian, dunia selalu berubah dan dunia nggak akan membaik dengan modernitas yang terjadi. Iya, dunia akan semakin tua dan akan semakin buruk. Ya, itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tetapi di dalam semua keadaan itu kita harus tetap kuat. Nah, untuk kita tetap kuat, nasihatnya adalah kalahkan kekhawatiran, kemudian ubah pikiran yang salah, kemudian yang ketiga, yuk andalkan Tuhan, dan yang keempat, terus maju di dalam Tuhan. Apapun rintangannya, apapun kesulitannya,
apapun resikonya, apapun halangannya, termasuk dalam kita membawa Injil kepada dunia yang terus berubah ini. Ada jarak yang semakin jauh dengan generasi sekarang ini, generasi Z dan apalagi Alpha. Saya sendiri nggak terlalu paham dengan mereka, tapi saya harus memahami mereka, bukan menuntut mereka untuk memahami saya. So, kalau begitu, bukankah Tuhan bersama-sama dengan kita? Maka teruslah maju, karena Tuhan akan menolong kita. Segala kekurangan kita akan dilengkapkan oleh Tuhan. Jangan takut, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyadari bahwa dunia ini semakin sulit saja Tuhan. Perkara-perkara yang ada di dalamnya. Namun kami tetap yakin, kami harus kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati, supaya kekhawatiran tidak berkuasa atas kami. Tetapi kami berani untuk mengubah pikiran kami yang salah. Maka Tuhan anugerahi kami hikmat untuk mengerti firman-Mu yang relevan di dalam segala pergumulan dan di dalam segala zaman. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar juga untuk mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa pada Tuhan ada pertolongan, pada Tuhan ada tuntunan, ada pimpinan, ada hikmat. Sehingga kami akan tetap terus maju melangkah, walau apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Itu bisa berarti kehidupan kami pribadi, bisa juga berarti pelayanan kami. Di kedua bidang kehidupan itu Tuhan, kami tetap terus mau maju melangkah bersama dengan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekal, kebenaran-Mu adalah kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor atas tadi materi Zoom Learning kita pada hari Senin ini ya, di minggu yang ketiga ya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan tetap terus ya, ada renungan pagi setiap hari pada hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.